Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022. Seperti biasanya untuk analisa saham mingguan saya akan bahas totalnya ada 6 saham. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk saham Bank Jago ya, atau Arto ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk Arto atau Bank Jago ya, dia memang kalau kita perhatikan trennya ini masih downtrend ya. Jadi downtrendnya itu sebenarnya masih cukup kuat. Tapi di sini saya sudah gambarkan support resistennya ya. Jadi sebelumnya saya sudah gambarkan 8.900 sampai dengan 9.000 ya. Itu kurang lebih area resistennya ya. Jadi dia minggu lalu dia sudah berhasil naik. Sebenarnya untuk Arto ini masih cukup bagus peluangnya reboundnya, maksudnya seperti itu ya. Tapi kalau secara trennya dia masih downtrend, ini sudah mulai rebound ya. Sebenarnya candlenya minggu lalu masih cukup bagus ya. Low-nya dia higher low, kemudian high-nya juga higher high, close-nya dia juga higher close ya untuk minggu lalu dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Jadi peluangnya masih bisa naik lagi nggak Pak Sunar? Masih ada. Yang sudah punya untuk Arto ini ya, pasang aja stop loss-nya di low-nya minggu lalu ya, yaitu 8.500 maksimum seperti itu. Jadi selama bertahan di atas 8.500 sebenarnya untuk Arto itu masih cukup bagus peluangnya untuk rebound. Mau buy sekarang sebenarnya boleh aja, tapi perlu diingat resikonya masih cukup tinggi ya. Jadi buy-nya jangan terlalu banyak. Kalau dia berhasil naik lagi breakout ke atas high-nya minggu lalu 9375, mau tambah lagi atau average up silakan. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Kalau mau tambah lagi atau average up, target terdekatnya agak jauh ya, 11.900 ya. Kalau kita perhatikan di sini ya. Ini selama dia bertahan di atas 9.000, dia masih ada peluang ke 11.900. Minimal kalau dia saya gambarkan tengah-tengahnya ya, kira-kira target price-nya untuk di tengah-tengahnya itu kurang lebih di area sekitar 10.475 ya. Itu kalau yang mau tambah lagi atau average up, atau kalau yang nggak berani buy sekarang, kira-kira wah ini masih downtrend ya. Memang benar ya, ini masih downtrend ya, masih cukup kuat. Jadi kalau naik ke atas 10.475 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price-nya masih tetap sama 11.900. Itu dari weekly-nya. Kalau dari daily chart-nya ini sudah saya gambarkan untuk Arto. Jadi yang ngikutin Arto sebenarnya dari awal ya, dari atas ya, itu saya sudah sebutkan. 14.500 adalah area pentingnya. Kalau dia gagal bertahan di atas 14.500, turunnya bisa dalam ya. Itu sudah saya bahas sebelumnya. Yang rajin ngikutin channel saya harusnya kalau sudah pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan yang saya sebutkan, harusnya sudah selamat ya. Kalaupun mau buy sekarang ya, resikonya ya, kan paling enggak kan sebelumnya sudah jual ya. Jadi aman ya seperti itu ya. Nah kalau mau buy sekarang, boleh aja buy on weakness ya. Tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia naik kita boleh tambah lagi atau average up ya istilahnya ya. Tapi kalau turun jangan di average down. Pasang trailing stop atau stop lossnya. Kalau misalnya masih takut tunggu area buy on weakness lagi ya, tunggu aja di 7.600 ya. Artinya kalau dia turun banyak 7.600, kalau berhasil rebound naik ke atas 7.600 ya, kita buy. Buy-nya bertahap aja. Itu yang kalau nggak berani buy sekarang ya. Atau sekalian kalau buy high sell higher, kalau dia berhasil breakout ke atas 9375, kalau yang mau buy yang belum punya atau yang sudah punya kalau mau tambah lagi silakan. Berikutnya setiap kelipatan Rp100 aja ya. Jangan Rp50 terlalu dekat ya. Rp100 boleh tambah lagi atau average up untuk Arto. Jadi belinya bertahap, strateginya seperti itu. Kenapa nggak belinya sekarang semua Pak Sunar? Ini kan sudah mulai rebound karena downtrendnya masih cukup kuat ya. Jadi jangan sampai kita itu melawan tren. Ya mudah-mudahan aja sukses. Berikutnya BNGA. BNGA sendiri ini saya sudah punya ya. Di grup kecil saya sudah saya sharekan badannya. Ini naik ke atas 1040 mau tambah lagi silakan. Jadi masih cukup peluangnya masih cukup bagus. Ya kalau mau buy sekarang silakan. Atau kalau mau tunggu buy weakness ya tunggu aja di low-nya di sini ya. Itu di 995. Tapi menurut saya sih untuk BNGA ini masih cukup bagus ya. Menarik sih menurut saya. Selama dia bertahan di atas 930 itu maksimum ya. Kalau misalnya investor agak jauh ya pasang stop loss-nya ya 930 lah ya. Tapi kalau trading ya terlalu jauh ya. Jadi pasangnya yang mungkin paling jauh ya di 995 ya. Ini low-nya di sini ya. Kalau turun banyak itu lebih baik jual dulu semuanya. Itu yang trading ya. Kalau yang mau buy up atau buy high sell higher atau tambah lagi naik ke atas 1055 yang mana adalah high-nya dari weekly chart-nya ya. Boleh tambah lagi atau average up target price berikutnya di 1095 dan 1170. Itu untuk BNGA. Nah, kalau dari daily chart-nya ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Area buy weakness memang di 1045. Yang di bawah 950 ya. Kalau nggak dikasih ya, sudah berhasil naik ke atas 1045 silakan buy. Wih, ternyata Pak Sunar setelah buy kok turun Pak Sunar. Sebenarnya sih ya masih di atasnya 1025 masih cukup bagus. Jadi pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 1025 dan 995 maksimum di sana. Kalau yang sudah punya ya.
Jadi kadang-kadang memang kalau kita beli, kalau besoknya dia koreksi, bukan berarti analisa kita salah, belum tentu ya. Ya kadang-kadang memang harga saham di pasar saham kita nggak bisa kontrol 100% ya. Kalau yang ada bisa kontrol 100% ya sudah pasti jadi orang yang terkaya di dunia, bukan di Surabaya, bukan di Jakarta, bukan di Indonesia atau di ibu kota baru ya, tapi di dunia ya. Kurang lebih seperti itu kalau bisa kontrol harga sahamnya. Nah ini sejauh ini sih masih cukup bagus. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1045 mau tambah lagi atau buy high sell higher silahkan. Target berikutnya di 1070 dan 1100 ya. Jadi masih cukup bagus. Secara fundamental masih cukup bagus. Mungkin ada pertanyaan, Pak Sunar kok belum naik-naik? Ya kata kuncinya ya kalau di sukses di saham itu ada 3. Sabar, fokus, dan disiplin ya. Memang ini downtrendnya masih cukup kuat, tapi kalau kita bicara mengenai BNGA ini selama dia masih di atas 930 menurut saya sih masih menarik ya kalau mau buy and weakness ya, jangka menengahnya seperti itu ya. Kalau jangka pendeknya ya ikutin aja fluktuasi support resistennya ini ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya di mana kita pasang trading stop ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan di mana kita pasang stop loss. Kemudian kalau dia berhasil breakout naik ke atas, average up-nya di mana? Ini sudah jelas ya. 1070 ke atas tambah lagi atau average up silahkan, naik ke atas 1100 tambah lagi ya seperti itu ya. Sebelumnya ada yang komen di saya di video ya. Pak Sunar kalau beli terus average up terus nanti average-nya bertambah. Ya memang average-nya bertambah. Tapi kan kalau dia uptrend-nya masih bagus, masih bisa breakout lagi, ya profit kita secara rupiahnya nilainya bertambah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah kira-kira kapan take profitnya ya? Pasang aja trailing stop-nya ya, stop loss-nya pasang aja ya. Jadi selama dia masih bagus, belum kena trailing stop atau stop loss ya, ya kita tunggu aja ya, sabar aja. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk BNGA. Berikutnya BABP. Ini juga masih downtrend ya. Kenapa saya bahas ya untuk BABP? Karena saya melihatnya seperti ini ya. Ini sebelumnya swing low-nya di sini ya. Jadi yang mungkin takut ketinggian yang lain-lainnya seperti Big Bang lainnya, BBCA, BBRI, BMRI kan takut ketinggian misalnya. Ini yang posisinya di bawah. Memang masih risiko ya. Jadi jangan terlalu banyak. Selama dia bertahan di atas 140 untuk BABP sebenarnya masih ada peluang untuk ke 210. Nah, tahu dari mana? Ini sebelumnya dia selama dia koreksi dari dalam dari atas ya, koreksi dalam banget gitu ya. Kemudian dia breakout rebound ya. Nah, breakout ke atas 210, nah itu bagus ya, tambah lagi boleh, target price berikutnya 258. Intinya selama berada di atas 140 boleh ya. Boleh buy. Kalau mau hold silakan. Memang resikonya masih tinggi, jadi belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atas high-nya minggu lalu 159, mau tambah lagi atau average up silakan. Jadi acuannya setiap lipatan Rp10 ya. Kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun gagal pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya seperti itu ya, mudah banget. Seperti itu ya. Kalau dia turun jangan di average down ya. Karena trennya ini masih turun ya, downtrendnya. Jangan lupa ya. Seperti itu ya. Kemudian kalau dari daily-nya di sini sebenarnya garisnya sudah saya gambarkan juga ya. Ini 168 kalau dari daily-nya. Memang agak sedikit berbeda. Jadi naik ke atas 168 kalau mau buy silakan, naik ke atas 186 tambah lagi, naik ke atas 199 tambah lagi. Jadi target resistance terdekatnya di 199. Kalau posisinya sekarang kalau mau buy, mau tunggu breakout ke atas high-nya ini boleh ya, 159 ke atas buy atau naik ke atas 168 ya. Ini sudah saya gambarkan ya. Sebenarnya kalau selama masih berada di bawah 168 dia masih resiko ya. Jadi lebih baik tunggu aja ya. 168 ke atas atau kalau ikutan dari weekly-nya di sini mau buy bertahap boleh aja selama dia bertahan di atas 140 ya. Jadi jangan terlalu agresif. Kalau turun jangan di average down ya. Sekali lagi saya ingatkan pasang trailing stop dan stop loss. Kalau mau pasang stop loss-nya ya pertama pasang di 136, berikutnya lagi di 123. Memang agak jauh ya karena fluktuasinya lumayan tinggi. Itu untuk BABP. Yang mudah-mudahan aja dia sukses. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk BRIS. Nah Pak Sunar, ini BRIS ini downtrend ke bawah. Beberapa analis ya untuk kuartal 1 untuk BRIS ini sebenarnya masih cukup bagus ya, masih inline istilahnya ya. Nah ini harga sahamnya turun dalam. Nah ini sudah saya gambarkan 1465 kalau mau buy and weakness. Memang kalau kita perhatikan minggu lalu sempat breakout kemudian gagal, tapi dia berhasil ditutup di atasnya 1465. Apalagi kalau kita lihat candlenya walaupun masih kecil ya, itu dia higher low, higher high dan juga higher close. Low-nya dia 1430, high-nya di 1530. Ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk BRIS ini kalau yang tipe-tipe yang mau bottom fishing istilahnya, beli di bawah ya boleh aja, tapi strateginya jangan lupa ya, kalau naik kita tambah lagi atau average up, kalau turun jangan di average down ya. Jadi belinya bertahap, itu strateginya karena masih downtrend ya. Nah kalau kita lihat
Ada yang bilang, Mas Sunar, kalau kita lihat asing akumulasi gitu ya, berarti kita ikutan buy, belum tentu ya. Kalau asing akumulasi net buy, harga sahamnya belum tentu naik. Buktinya di sini ya, ini yang sudah terjadi buktinya aja ya. Ya kan? Ini net yang kuning ini net buy asingnya ya. Dia naik ke atas, tapi harganya cenderung turun, malah lower low di sini ya. Jadi kalau kita trading atau investasi di saham, jangan terlalu lihat asing ya seperti itu ya. Fokusnya ke pergerakan harganya. Nggak semuanya ngasih koleksi harganya pasti naik. Nggak. Buktinya ini koleksinya tinggi masih turun. Ya mungkin aja bilang, oh Pak Sunar itu belum saatnya naik. Sebentar lagi naik. Masih akumulasi. Ya mudah-mudahan ya. Kita doakan aja. Tapi saran saya tetap fokus ke pergerakan harga sahamnya. Untuk daily chartnya di sini saya sudah kasih garis-garisnya. Yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 1465 dan 1410. Intinya kalau mau buy sekarang ya boleh aja. Tapi resikonya lumayan tinggi ya. Naik ke atasnya hanya 1530, mau tambah lagi atau average up silakan. Naik ke atas 1580 tambah lagi silakan. Nah, untuk BRIS ini kemarin saya sudah buy ya. Tapi kalau saya buy itu biasanya ya kalau masih strong downtrend biasanya saya buy-nya bertahap aja. Jadi pertama kali saya kasih istilahnya kasih tandai gitu ya, mark ya. Paling enggak ya kurang lebih sekitar 10% dari jatahnya dia ya seperti itu ya. Jadi kalau dia naik kita tambah lagi atau average up. Tapi kalau turun ya kan itu jangan di average down ya. Jangan hold ya. Pasang TI stop atau stop loss. Mau pasang di mana ya disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Jadi saya lihatkan di grup kecil saya memang saya ada share. Saya buy BRIS ya. Sebelumnya untuk buy BRIS saya ada gagal tapi pernah sekali juga berhasil setelah itu ya. Kali ini saya coba lagi untuk buy-nya saya di 1485 ya terakhir BRIS ya. Jadi mudah-mudahan aja lancar untuk minggu ini. Kalau naik tambah lagi boleh ya. Boleh setiap kelipatan Rp50 atau ikutin garis-garis yang sudah saya berikan untuk BRIS. Kurang lebih cukup. Berikutnya BTPS. Ada di grup saya yang tanya, Pak Sunar BTPS atau BRIS yang mana untuk syariah? Memang secara PBV price to book value-nya yang murah sih BRIS ya. Lebih besar BRIS kapitalisasinya. Tapi secara fundamental historicalnya yang lumayan solid BTPS ya, dia lebih solid karena BRIS ini dia memang besar gabungan dari kalau salah 4 bank syariah terbesar ya. Ya mudah-mudahan aja masih bertahan cukup bagus. Tapi di sini yang menarik ya, memang trennya masih downtrend ya. Ini saham-saham bank syariah memang masih downtrend, jadi jangan kaget. Tapi di sini selama dia bertahan di atas 2930 sebenarnya masih ada harapan. Tapi kalau mau buy sekarang memang masih resiko, jangan terlalu banyak. Nanti kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3.300 barusan kita tambah lagi atau average up yang lumayan banyak nggak apa-apa ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kata kuncinya 3.300. Selama dia di bawahnya 3.300 sebenarnya masih resiko ya. Ini dia breakdown dari sideways-nya sebelumnya ya. Jadi kita jangan terlalu agresif, memang berusaha untuk rebound. Dari daily chart-nya kita lihat di sini selama dia bertahan di atas 3000 ya, ini support terdekatnya ya, masih cukup bagus. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau dia berhasil naik lagi, naik ke atas 3160 kita tambah lagi atau average up, naik ke atas 3320 tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya. Wah, ini sudah saya gambarkan. Pak Sunar sudah gambarkan 3000. Kemudian kalau dia turun banyak 3000, pasang aja automatic order sell. Sell dulu 50%, kalau turun lagi di bawah 2430 ya sell dulu semuanya. Kecenderungan memang masih cenderung downtrend ya, ini arahnya masih mengarah ke bawah MA20-nya. Ini masih lagi berjuang naik, jadi jangan terlalu agresif ya seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya satu lagi untuk PNBS. Memang PNBS ini laporan keuangannya jelek ya. Selama 2021 dia menyatakan rugi ya seperti itu ya. Kalau kita perhatikan di sini dia ruginya sekitar 818 miliar ya pada 2021 ya. Nah, kok sahamnya naik Mas Sunar? Apakah ikutan dengan euforia PNBN, PNLF ya? Kan dia satu grup ya, masih naik ya. Ya, kalau kita perhatikan di sini ya, saya gambarkan Fibonacci retracement-nya ya. Ini downtrend-nya memang masih kuat untuk PNBS ya. Ya, ini ya. Masih kuat. Nah, kira-kira mau buy nggak Mas Sunar? Menurut ilmu Fibonacci retracement ya, kalau kita tarik dari grafiknya ini ya, selama dia berada di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%, dia masih resiko. Ini lumayan rapi ya, support resistennya kalau kita lihat dari Fibonacci retracement-nya. Jadi kalau mau buy sekarang itu masih resiko. Kalaupun Anda spekulasi buy on weakness, boleh dikatakan ini beli pisau jatuh ya, karena masih downtrend ya. Kalau mau beli bertahap aja. Kita lihat di sini high-nya, tunggu sekalian breakout ke atas 70 ya kalau mau buy ya. Kalau buy sekarang masih resiko ya, walaupun ini candlenya hijau.
naik ke atas 70 boleh buy. Belinya bertahap aja, kemudian kalau dia naik lagi ke atas 79 atau menggunakan Fibonacci retracement 23,6%, naik ke atas 85 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price berikutnya di sekitar area 100 sampai dengan swing high di sini 103 ya. Itu untuk PNBS. Jadi lumayan rapi ya. Kalau dia selama bertahan di atas 85, itu kalau mau tambah lagi atau average up atau kalau mau buy silakan ya. Dia masih peluangnya kebesar paling nggak ke 100 ya, seperti itu ya. Itu dalam sejarahnya seperti itu. Jadi belinya jangan terlalu agresif. Dari weekly chartnya seperti itu. Kalau dari daily chartnya kurang lebih sih sama ya gambaran saya. Naik ke atas 70 baru kita buy. Jadi kalau buy sekarang, walaupun Pak Sunar itu kan sudah 4 hari berturut-turut hijau ya. Ya masih resiko sih ya, arahnya masih downtrend ya. Jadi kadang-kadang beli saham itu nggak harus selalu beli di harga bawah banget ya. Ya memang kan strateginya kan buy low sell high Pak Sunar. Ya memang benar, tapi kan karena kalau masih downtrend ya, itu resikonya masih tinggi. Lebih baik tunggu agak ke atas ya, demand-nya sudah mulai lebih besar daripada supply-nya, kita barusan beli. Lebih amannya seperti itu. Nah, kalaupun Anda mau spekulasi buy sekarang ya tunggu aja naik ke atas 70. Itu paling penting ya. Belinya bertahap aja, nggak perlu terlalu ngoyo istilahnya bahasa Jawanya ya. Bertahap aja naik ke atas 79 tambah lagi, naik ke atas 97 itu target price terdekatnya ya. Mau tambah lagi silakan. Ini kalau breakout ke atas 97, target price berikutnya di area sekitar 112. Nah, atau mungkin ada yang komplain, Pak Sunar, fundamentalnya untuk PNBS kan jelek. Ya, kadang-kadang kalau kita bicara mengenai fundamental dan pergerakan harga sahamnya, itu nggak harus selalu korelasi positif ya. Dalam arti kalau fundamentalnya jelek ya, rugi ya. Harga sahamnya nggak selalu harus turun juga ya. Kadang-kadang bisa naik lagi ya. Kan ada katanya rumor ya. Kalau bisnisnya rugi, misalnya atau lagi lesu, ya kadang-kadang pemiliknya atau pemilik mayoritas pemegang sahamnya mungkin aja dia goreng sahamnya sendiri ya, saya nggak tahu ya. Kita nggak tahu juga ya. Yang memang nggak boleh peraturannya, tapi mungkin aja dia pakai nama orang lain atau gimana kan kita nggak akan pernah tahu ya, untuk menghindari dalam tanda petik insider trading ya, karena ya, setiap kali kalau pemilik sahamnya atau ada direksinya dari perusahaan tersebut kalau setiap kali beli atau jual itu harus dilaporkan ya. Seperti itu ya, karena kadang-kadang kan kita ada dengar ya, oh direksinya buy sahamnya seperti itu ya, buy berapa itu harus dilaporkan, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau dia bukan direksinya mungkin pakai nama orang lain ya mungkin aja bisa ya seperti itu ya. Jadi sejauh ini kurang lebih cukup ya untuk PNBS. Ini sudah saya bahas ada 6 saham ya. Jangan lupa cek playlistnya yang lain, linknya dari video deskripsi di bawah ini. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu, ini yang paling penting ya, semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Itu yang paling penting doa saya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati selalu semuanya. Sekian.